lagi di-invite orangnya. Ya, halo sahabat Alkitab, selamat malam semuanya. Terima kasih udah bergabung. Malam ini kita kembali di segmen live Instagram LAI adalah kita. Ya, semoga suara saya terdengar ya. Jadi malam ini saya menggantikan Indra dan Kak Caroline yang sedang dalam tugas keluar kota. Ya, hari ini seperti sudah kita lihat di e-flyer yang ada di feed Instagram LAI, yang jadi narasumbernya, oh itu Annabel to join, yang jadi narasumbernya adalah John Kurniawan, atau kalau teman-teman follow Instagramnya generasi berkualitas. Ya, jadi itu adalah salah satu wadah di mana dia punya kontennya itu interview bersama orang-orang yang jadi inspirasi di kalangan kaula muda. Ya, jadi dari konten-konten itu ia justru bisa jadi berkat gitu. Banyak orang-orang yang terinspirasi, jadi termotivasi kembali untuk melakukan banyak hal gitu dari konten-kontennya itu. Ya, kita mau bahas gimana kiprah Kak John Kurniawan ini memulai semuanya dan bagaimana dia tetap menjaga kualitasnya dalam menjadi digital creator. Lancar. Jelas lancar ya. Wah, mantap. Ya, Kak John, terima kasih udah puji bergabung Tuhan. ya. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Ya, saya juga saya juga terima kasih karena udah di-invite. Oh iya, ya, pastinya. Kita seneng banget bisa bareng. Gimana kabarnya, Kak John Kurniawan? Puji Tuhan luar biasa tetap puji Tuhan luar biasa tetap dalam Tuhan. Mantap, tetap dalam penyertaan Tuhan. Wah, keren sekali ya. Sebagaimana yang dilakukan Mas John ini, ya saya panggil Mas saja ya, karena ternyata sama-sama Wong Jowo. Bagaimana yang Ya dilakukan enggak apa-apa, Kak. Mas John ini selalu membuat kita dalam penyertaan Tuhan. Ya, oke, Mas John, apa kesibukannya nih? Boleh cerita? Ya kesibukannya untuk sementara masih tetap melayani Tuhan. Ya, Dan pasti. juga masih bikin konten-konten untuk Hmm, diposting di Instagram atau di sosial media yang lainnya. hmm. Wah, mantap. Iya, konten-kontennya itu apa aja nih kalau dilihat di Instagramnya sih kelihatannya konten wawancara kayak macam podcast gitu ya? Atau ada konten lain selain itu? Ya, kalau di Instagram, kalau Hmm. wawancara atau podcast itu baru cuplikannya saja. Kalau Oh gitu. mau fullnya lihat di YouTube. Oh, ada YouTube-nya. YouTube-nya John Kurniawan atau generasi berkualitas? John Kurniawan, strip generasi dot berkualitas. Oke, mantap. Siap. Sahabat Alkitab, jangan lupa di-subscribe kanal YouTube-nya ya, dan di-like video-videonya. Pasti itu isinya berkualitas semua sesuai dengan namanya. Oh ya, Kak John, kali ini tema kita adalah The Power of Ya, Testimony. Ya, sebagaimana yang dilakukan Kak John ini ya, interview orang yang akhirnya membuat testimoni-testimoni yang memberi inspirasi bagi followers atau siapapun yang menontonnya. Nah, pertanyaannya saya penasaran nih, pasti teman-teman juga penasaran. Awalnya gimana sih punya ide bikin konten seperti itu? Boleh diceritain nggak? konten yang podcast atau yang Iya, yang postingan-postingan wawancara itu. di Instagram. Atau boleh diceritain perjalanan Kalau kontennya? kalau bikin konten tentang podcast, Mm-mm. mungkin berawal ya dulunya karena saya suka posting-posting tentang konten-konten rohani di Instagram. Mm-mm. Dan setelah itu ada salah satu YouTuber rohani yang lihat, mungkin saya Hmm. bisa sebut yaitu Gereja YouTube, Oke, gereja YouTube. channelnya itu, terus Mm-mm. ngajak saya untuk kesaksian di situ. Dan setelah Hmm. saya kesaksian di situ, ada beberapa teman-teman kreator rohani ngajak kesaksian Hmm. juga. Dan Iya. setelah itu ada dari orang ngajak saya untuk bantu pelayanan podcast Oh. sebagai host. Mm-mm. Dan itu
pada waktu itu sih tahun lalu pada masa-masa pandemi awal-awal kan, dan pada akhirnya ya yang ngajak ini tuh memiliki kesibukan sendiri dan bersama timnya punya kerjaan masing-masing, sehingga ya sempat berhentilah podcast itu. Dan pada suatu ketika juga ada teman yang juga nawarin untuk bikin konten podcast juga di YouTube, dan saya sebagai hostnya. Dan bukan saya sih, ada beberapa teman, karena waktu itu kan pandemi masih kegiatan melalui online. Makanya banyak teman-teman yang bisa bantu join itu sebagai host. Tapi ketika sudah masuk endemi, ada beberapa teman dari kita itu khususnya juga yang nawarin atau yang ngajak sibuk dengan pelayanannya, sudah mulai fokus ke pekerjaan, atau sekolah sudah mulai sekolah onsite itu kegiatan udah onsite semua SMP. Karena dulu ada teman-teman yang dari SMA atau SMP ikut bantu, dan ketika mereka memiliki kesibukan masing-masing, ya saya sendirian akhirnya. Tapi saya mikir kalau dilanjut emang saya bisa, kan saya orang yang susah nanyain orang, susah kepo orang, dan orangnya sungkan untuk nanya. Dan dari situ juga saya kan introvert juga kan. Terus saya mikir, dibiarin atau dihapus, ini kan bisa jadi berkat, dan berkatnya itu jangkauannya luas dan jangka panjang. Kenapa jangkauannya luas dan jangka panjang? Karena ini internet, YouTube atau sosial media kan, kecuali akunnya dihapus itu tidak jangkauannya panjang dan jangka panjang kan. Ya di situ saya semangat untuk tapi ya kalau waktu itu sih masih rutinitas, bukan karena ada tujuan sih. Tapi suatu ketika di kapan tuh saya lupa, ya kita mendapatkan bahwa melalui inilah saya bisa mewarisi generasi untuk menjadi berkat, membawa mereka memiliki pengharapan, dan juga mengenal kasih Tuhan, dan juga bisa mengerti terus. Dan itu yang saya pada momen itu juga saya mengerti bahwa YouTube dan sosial media itu bisa jangkau generasi. Kenapa? Yaitu jangkauannya luas dan jangka panjang kan. Iya, betul. Bisa menjangkau generasi dari masa ke masa kan. Selama konten itu tidak terus. Itu aja sih. Iya. Makanya dari itu juga sampai sekarang saya excited untuk bikin konten-konten. Oke, mantap sekali. Wah, keren ya. Semoga ini adalah hal yang apa ya? Awalnya tuh diajak, tapi karena ternyata yang ngajak itu punya kesibukan sendiri, jadinya kalau orang mungkin pada umumnya ya beberapa itu kayak berkecil hati ya, udah nggak ada nih, bagaimana saya bisa mulai sendiri? Tapi Mas John ini malah bisa melanjutkan ini sendiri, berinisiatif. Tinggalin teman-teman. Enggak ya, mungkin bukan ditinggalin ya, tapi jalannya berbeda gitu ya. Jadi walaupun seperti itu tetap bisa kembali berjalan gitu, kembali eksis dengan usaha sendiri. Itu sesuatu hal yang baik ya. Ini mungkin bisa ditiru sama sahabat Alkitab. Nah, saya penasaran nih, awalnya bagaimana sih, apa yang membuat Mas John ini bisa diajak oleh mereka gitu? Kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal kan, ketika saya sering bikin konten-kontennya. Karena konten rohani itu ya. Kan. Itu ada salah satu YouTuber rohani yang lihat kan. Makanya dia ngajak itu, dia yang ngajak itu, dia tuh berita YouTube. Dan waktu itu banyak YouTuber tuh, dan setelah itu kan banyak YouTuber rohani yang tahu saya. Jadi artinya makanya dari beberapa mereka dari situ ngajakin. Jadi artinya karena konten rohani yang sebelumnya diupload oleh Kak John ini ya, jadi banyak konten rohani dan banyak orang yang terberkati gitu, banyak orang yang ngeliat. Jadi ada satu kreator besar yang
ternyata bisa menarik gitu. Ini sebenarnya salah satu hal yang bisa ditiru juga gitu. Ketika melakukan sesuatu dengan konsisten, pasti ada aja gitu buahnya ya. Ini keren banget gitu. Nah, saya mau tanya nih sama Kak John. Menurut Kak John ini gimana sih sebenarnya kondisi anak-anak muda di Indonesia ini, anak muda Kristen ya pastinya gitu. Dan kira-kira menurut Kak John, apakah mereka udah melakukan hal yang semestinya dimanapun mereka berada, atau sebenarnya harusnya bagaimana? Boleh minta pendapatnya nggak? Mungkin mungkin saya juga mau sampaikan sih. Sebelum saya terjun ke online, dulu saya punya tim pelayanan pelajar, yaitu masuk ke sekolah-sekolah di saya kan. Waktu itu saya mau ngadain panen ke sekolah-sekolah, saya juga belum tahu kenapa alasannya. Tapi ketika saya sudah mulai melangkah, Tuhan tunjukkan alasannya karena kalau kamu masuk sekolah pasti ketemu anak-anak youth dengan maksimal. Kalau kamu cari anak-anak youth di gereja ibadah youth, nggak mungkin kamu maksimal ketemu mereka karena nggak semua dari mereka itu ibadah youth, tidak semua dari mereka itu ibadah raya. Otomatis kamu akan maksimal ketemu anak-anak muda itu di sekolahan karena mereka itu mau nggak mau harus sekolah. Dan ketika itu sudah berjalan, belum pandemi, dan ketika pandemi sudah mulai dan dunia diterjang pandemi, hilanglah pelayanan. Sekolah saya kan nggak mungkin kita tetap buka. Waktu itu saya merasa mungkin agak gimana gitu kan, merasa kehilangan pelayanan generasi kok nggak ada wadahnya atau pintunya gitu kan. Tapi suatu ketika Tuhan nyatakan kuasanya, saya masih bisa pelayanan walaupun pandemi, podcast itu kan. Akhirnya yang dulunya saya mungkin agak sedikit sedih karena kehilangan pelayanan di sekolah, sekarang dihiburkan karena Tuhan buka jalan untuk pelayanan online itu. Dan tentang pertanyaan dari Kak Istia tadi, ya kalau saya simak atau lihat teman-teman, mayoritas sudah punya sosial media kan, tapi kebanyakan mereka itu hanya nggak bikin konten-konten. Mungkin kalau bikin konten-konten ya konten-konten biasa yang tidak memberkati teman-temannya yang lain, ataupun tidak memberi harapan atau tidak menyebarkan kasih. Kalau kita sebagai anak Tuhan, itu yang harus kita mengerti, sadari bahwa kita juga bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menyebarkan kasih, menyebarkan pengharapan dengan cara posting-posting yang membangun, yang menginspirasi. Ya, setuju. Kalau mumpung ada kesempatan, harus kita kerjakan. Yang menjadi kendala teman-teman untuk terjun pelayanan adalah merasa tidak layak. I'm not ready. Terus kalau saya tanya, kapan ready-nya? Keburu panggil kita kan repot. Kita belum melayani, sudah dipanggil dengan ya. Kita bisa melayani dengan apapun, termasuk dengan media sosial. Kita konten-konten ini kan bisa. Konten-konten yang inspirasi gitu, atau yang memberi pengharapan. Terus ini yang dari saya menginspirasi teman-teman, selama kita bisa melakukan itu, lakukanlah itu. Saya percaya Tuhan akan tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Saya percaya pasti ada dari beberapa follower kita yang akan tersentuh dan terberkati. Itulah yang menjadi cara kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Mungkin yang dari saya itu. Oke, ya jadi artinya sekarang sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya oleh anak muda di Indonesia ini, khususnya pengguna media sosial ya. Anak muda Kristen ini banyak banget yang mengikuti media sosial akun-akun besar, tapi ternyata belum membuat konten sendiri. Ya, artinya itu kesiapan itu menurut Mas John ya, itu harusnya kapan aja ya. Pasti semua orang diberi kemampuan masing-masing ya untuk membuat konten ya, selama bisa mengoperasikan media sosial gitu.
Jadi bagus sekali sih sarannya gitu. Itu keren Mungkin banget. mungkin tips dari saya Kak. Oh, boleh Mungkin tips-tips nih. kalau ada teman-teman yang belum punya mungkin kalau ada teman-teman yang belum punya konten apa, bolehlah kita merepost konten-konten teman-teman Ah, kita. Atau konten kita LAI juga ya. ibadah, apalagi ketika kita ibadah kan, kita bisa nyatet-nyatet khotbah Nah, hamba yang sudah sharing, yang bisa kita post di sosial media kita kan, itu salah satu konten. wah, iya iya betul, setuju sekali. Ya. Nah, kalau Mas John sendiri, kalau ini masih tertarik dengan kita bahas seputar kontennya Mas John ya, yang interview podcast tadi. Eh, Boleh nggak kasih tahu hal yang paling unik gitu dari mewawancarai atau dari bikin konten podcast gitu, atau hal unik yang dialami waktu membuat konten inilah, ada nggak gitu yang satu pengalaman yang membuat yang nggak terlupakan gitu, jadi membuat Mas John itu tetap semangat membuat konten gitu, ada nggak? Atau boleh narasumber yang unik gitu, siapa kira-kira, ini penasaran juga gitu kan, banyak yang udah diwawancara gitu. Ini ada yang membuat saya ini terharu Kak, yang Apa tuh? mungkin bisa saya ingat-ingat selalu. Ya, ketika saya pernah mengundang narasumber untuk kesaksian kan, dan ketika sudah selesai kesaksian, narasumber itu bilang sama saya, Kak, puji Tuhan kakak undang karena saya rindu kesaksian tapi belum ada wadah yang mau menaungi Kak. Ya, jadi itu saya wah luar biasa betul ya. Ini rencana Tuhan untuk menolong teman ini yang rindu kesaksian tapi wadah. Dan melalui saya undang dia mendapatkan wadah untuk bisa kesaksian. Oh iya 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 iya. Jadi Kak John sendiri, Mas John sendiri waktu itu nggak nyangka hal itu ya. Jadi ya udah pengen ngundang aja Iya. gitu kan, karena ini orang kayaknya punya hal yang bisa dibagikan, tapi nggak nyangka ternyata itu yang dipikirin dia gitu. Dia belum punya wadah gitu. Itu benar-benar belum terharu sih. Saya juga dengernya, wah Saya gimana juga gitu. sampai wow keren. Iya iya ya, maksudnya kita nggak nyangka ya. Jadi kadang kita gini ya, kadang kita mikir gitu, ini buat apa sih saya berbuat baik terus gitu misalnya. Ini buat apa sih saya berkonten terus gitu. Kayak tadi Mas John lakukan ya secara konsisten, eh, posting konten-konten rohani gitu, melakukan interview. Kita nggak tahu gitu suatu saat ada hal mengejutkan seperti itu. Ternyata ada orang yang diberkati dengan apa yang kita lakukan dan kita nggak tahu itu gitu. Dan sampai itu dinyatakan, itu benar-benar sesuatu sih. Itu benar-benar satu hal yang bikin kita pasti ngerasa, ya Tuhan, ini satu penghargaan yang lebih dari apapun gitu ya, kalau menurut saya ya gitu. Dan eh, Mas John keren banget itu bisa sampai di titik seperti itu. Ya, terus ada nggak satu pengalaman gitu yang pastinya sampai sekarang baca Alkitab ya, karena kan tadi tips-tipsnya juga berkaitan sama dengar firman Tuhan gitu. Ada pengalaman nggak baca Alkitab gitu, ada ayat emas atau cerita Alkitab yang menginspirasi eh, jadi kekuatan sampai sekarang? Boleh kita tahu? Ya, mungkin saya ada berkat yang selalu menguatkan saya sih yang di firman Tuhan. Apalagi saya masih muda bisa dikatakan dan konten saya memang fokus ke anak-anak muda. Hmm. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Terus itu dikatakan dalam perkataan kan, biarlah apapun yang kita posting
mungkin konten-konten video tentang perkata-kataan yang membangun, yang inspirasi, yang memberi pengharapan. Dan saya percaya itu jangan menganggap kita itu muda, nggak bisa apa-apa, tidak bisa. Dan saya percaya walaupun kita muda, ketika kita menginspirasi melalui apapun itu, termasuk sosial media, yang bisa menerima berkatnya bukan anak muda juga. Kita bisa memberkati orang-orang yang membuat saya itu tetap untuk bisa menjadi berkat melalui sosial media atau YouTube. Itu dalam Yohanes 14, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuh, kita bisa melakukan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, bahkan jauh melebihi yang pernah Yesus lakukan dengan cara internet ini atau sosial media. Kenapa? Waktu dulu kan kalau Yesus sharing kan cuma diterima atau dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kita bisa melebihi Yesus karena internet, karena sharing kita, motivasi-motivasi kita bisa diterima, dirasakan oleh bangsa-bangsa ataupun di seluruh negara kan, melalui media sosial itu. Makanya itu yang membuat saya semakin excited karena bisa menjangkau banyak orang melalui sosial media itu. Berarti ini Alkitabiah melakukan melebihi yang pernah Yesus lakukan kan. Iya. Yesus di bukit ya. Kita di HP dan yang nyampe lebih banyak gitu yang lihat. Yesus di bukit kita. Iya, Yesus di bukit, kita di rumah, bisa didengar banyak orang, bahkan di dunia. Iya. Gila. Artinya dari sini ini bisa kita bilang kalau udah nggak ada alasan lagi untuk nggak berkonten yang baik gitu ya. Udah nggak ada alasan lagi untuk menciptakan sesuatu, menyampaikan pesan kebaikan gitu ya. Itu wadahnya sekarang udah gampang ya, bahkan dengan postingan sederhana atau merepost dari yang punya orang, dan itu bisa didengarkan dengan lebih banyak orang lagi. Itu malah bagus ya. Wah, ini benar-benar satu masukan yang luar biasa ya buat anak-anak muda Kristen sekarang ini. Iya. Mungkin kadang-kala juga kan ada teman-teman yang pengen kesaksian, merasa tidak ada wadah atau tidak ada yang menaungi. Ingat, kita punya sosial media. Kita bisa kesaksian melalui sosial media kita. Iya. Dan di situ saya percaya nanti bisa memberkati teman-teman kita, memberkati follower kita. Memberkati mereka melalui apa yang kita tampilkan dari konten kita gitu ya. Semudah itu. Tapi gini, ada nggak sih tipsnya gitu? Kadang kita udah berusaha nih. Kalau Mas John atau beberapa konten kreator lain yang berhasil, ya oke gitu, udah konsisten dan udah nemu ternyata, oh ini titiknya dan ternyata boom gitu, jadi gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu untuk kita udah rajin nih, bahkan kita nggak nge-repost gitu, kita sesuatu yang original dari diri kita, tapi ini kok begini terus gitu, nggak bertambah, nggak bertumbuh kayaknya nih, kayaknya nggak ada orang yang mau ngelihat atau nggak mau dengerin gitu. Itu ada tips nggak tuh kalau misalnya ada yang lagi merasa kayak gitu nih, aduh kayaknya gue udah konsisten nih, udah lebih kreatif, kok tapi tetap begini-begini aja gitu kontennya, ada tips nggak? Ya mungkin kita jangan fokus untuk ngejar follower, viewer, atau likes. Kalau kita fokusnya ke situ, otomatis kita sendiri yang akan capek, kita yang akan burn out. Ingat, lakukan apapun yang kita bisa
posting aja terus-menerus tentang hal yang memotivasi, tentang firman Tuhan, atau tentang mengharapkan. Mungkin yang nonton itu cuma satu. Satu kan juga namanya jiwa kan. Iya, betul. Tuhan menghargai jiwa itu walaupun satu kan. Iya. Dulu saya bikin konten ya like-nya nggak sedikit, viewer-nya nggak sedikit, follower-nya nggak banyak kan. Gitu kan. Tapi saya tetap bikin. Jangan fokus ke kejar viewer atau like kan. Kalau fokus ke situ, ya kita yang akan capek. Saya sih sempat ngejar itu kan. Dan bikin capek dan sempat tergoda akhirnya juga bosen lah, ngapain bikin. Tapi kan gara-gara keterusan Kak. Gara keterusan menjadi sebuah habit Kak. Kalau saya nggak bikin konten atau saya nggak repost, itu terasa aneh. Jadi satu makanya habit ya. apapun yang terjadi tetap saya apapun yang terjadi saya tetap posting walaupun ada yang nonton nggak ada yang like. Makanya di Tuhan suatu ketika ya banyak yang lihat, banyak yang like kan, bahkan ada yang komentar. Iya. Saya apapun yang kita kerjakan kita hargai sekecil apapun itu. Ketika kita menghargai hal yang kecil, pasti Tuhan akan percayakan dengan hal-hal yang besar. Sabar aja, tunggu prosesnya. Ketika kita berproses, jangan protes, nikmati aja. Pasti ada hasilnya. Proses, karena usaha itu tidak akan karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ingat, tujuannya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Dan menyebarkan kasih tanpa motivasi yang di belakang sesuatu yang tidak berkenan di depan Tuhan. Lakukan dengan tulus. Ya, lakukan dengan tulus saja, konsisten ya. Artinya tidak mengejar hal-hal yang fana gitu ya, seperti banyak likes, banyak followers. Jadi kesetiaan itu yang terus dituntut ya, karena itu adalah proses ya kalau menurut Mas John ya. Wah ini luar biasa gitu. Nah kalau sekarang misalnya Mas John ini ngerasa jenuh, biasanya ngapain? Gimana gitu memulihkan kembalinya? Halo Kak, kenapa Kak putus? Ya halo, masih kedengeran? Ya, coba sekali lagi. Oh ya, kalau misalnya sekarang nih, Mas John, sekarang ini ya, lagi ngerasa jenuh gitu. Kok saya kayaknya mentok nih sampai di sini gitu, nggak ada ide lain. Biasanya gimana tuh? Apa yang dilakukan? Ya mungkin kalau saya dalam menjalani kehidupan ini bukan hanya sekedar bingung cari konten atau apa. Mungkin jenuh atau burnout dalam menjalani kehidupan ini. Biasanya saya ini dengerin lagu-lagu rohani, Kak. Oh, siapa kesukaannya? Ada nggak? Apa? Ada kesukaannya nggak? Idolanya gitu. Random, Kak. Oh, random aja ya? Kalau saya nyari itu manda susah, Kak. Biasanya random. Yang pasti, yang artinya sesuai dengan kondisi yang lagi dialami gitu ya, jadi ya random aja gitu pasti. Iya. Semua ada pesannya pasti gitu kali ya. Iya. Ya salah satu cara untuk menghilangkan jenuh ya dengan mendengarkan musik ya, karena emang sih dengerin musik rohani itu musik-musik yang menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan itu enak, pesannya bagus, pesannya benar dari firman Tuhan, dan dilakukan itu emang lebih cepat nyampe ke kita, ke para pendengarnya. Setuju banget. Semoga bisa ditiru oleh teman-teman lain yang mungkin sedang jenuh berkonten gitu atau mentok gitu. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Apa sih sebenarnya? Tadi kita mungkin udah bahas ya, tentang anak muda harus berkonten, apapun itu harus tetap dijalani prosesnya, proses bukan protes ya. Tapi juga ada satu hal menarik nih dari
Mas John gitu. Di awal kan sempat bahas introvert gitu, susah nanya sama orang, kayak susah mungkin kalau saya boleh bahasakan susah memulai topik gitu kali ya. Itu tapi pada akhirnya tetap bisa ngajak ngobrol orang, seorang yang eh, merasa dirinya nggak bisa memulai obrolan ternyata bisa ngobrol sama orang dan obrolannya itu didengar dalam bentuk tayangan video dan podcast dan malah memberkati banyak orang. Itu luar biasa gitu. Itu satu hal juga yang cukup spesial ya, yang bisa diteladani. Mungkin teman-teman juga ada yang mikir, ah saya nggak pinter ngomong nih, nggak pinter cari topik nih. Tapi buktinya ini, bukti nyatanya Mas John. Nah mungkin eh, ada nggak sebenarnya eh, harapan eh, atau gimana ya, pesan deh, pesan-pesan secara konkret nih, pesan nih atau kata-kata mutiara dari Kak, dari Mas John untuk sahabat-sahabat Alkitab yang muda-muda, untuk teman-teman yang followersnya Mas John, ada nggak pesan-pesan atau quotes-quotes yang benar-benar konkret gitu? Hmm. Ya mungkin pesannya yang sesuai dengan basic saya, bahkan yang sesuai dengan tema pada hari ini, mungkin beberapa kali yang tadi pernah saya sudah sampaikan, mungkin closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman adalah gunakan media sosial untuk menyebarkan kasih dan pengharapan, bukan hanya sekedar untuk scroll untuk dinikmati, tapi bagikan berkat sesuatu untuk orang lain, bukan hanya sekedar kita mencari berkat, tapi kita belajar untuk menyebarkan berkat juga melalui postingan-postingan kita, yaitu menggunakan sosial media untuk pengharapan melalui kata-kata inspirasi atau tulisan-tulisan yang memberkati bagi teman-teman kita. Memang hidup ini itu akan selalu ada proses, ada masalah. Selama kita, apalagi hidup yang kita jalani ini pasti dia akan mudah, pasti akan semakin sulit. Seperti ya yang sudah kita rasakan pada saat ini, kita lihat, dan ekonomi yang mungkin akan terasa sulit untuk kita lalui kan. Itu anggap aja proses, jalannya aja nikmati. Dan kalau kita tidak memilih untuk sukacita penuh kasih, kita tidak akan bisa menikmati. Jangan mudah untuk menjadi manusia yang suka sakit hati. Otomatis kita akan kehilangan sukacita kita, karena hidup ini tidak akan semakin mudah. Yaitu apapun masalahnya, itu sebuah proses yang akan membawa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, hebat, dan bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di depan. Dan pasti kita akan nikmati kalau kita tetap menikmatinya, asal jangan protes. Nikmati saja. Kalau kita protes dan di tengah jalan, janji-janji Tuhan atau sesuatu sudah Tuhan sediakan untuk kita di depan, nggak mungkin kita nikmati. Tidak, kalau kita menyerah di tengah jalan menghadapi masalah, nggak mungkin kita bisa melihat keberhasilan kita kalau kita tidak mau mencoba demi mencoba. Karena keberhasilan itu ada di depan, tidak di tengah jalan kan. Makanya apapun yang terjadi, kita tetap menjalani kehidupan ini tetap berdasarkan koridor Tuhan. Supaya kalau kita tetap jalan menikmati proses dengan tetap di koridornya Tuhan, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat juga Tuhan akan nyatakan, inilah berkatmu, inilah kesuksesan. Kalau kita tidak menyerah, kalau kita menyerah, otomatis kita tidak akan bisa menikmati berkat itu, atau kita tidak akan bisa melihat kesuksesan kita. Itu yang dari saya. Oke, baik. Itu jadi benar-benar luar biasa ya. Itu satu kata kunci atau kata mutiara yang bagus tuh, proses, jangan protes gitu. Sedang diproses ya jangan protes gitu. Ada satu hal di depan yang pastinya sedang menanti kita. Wah, ini keren banget, luar biasa. Terima kasih Kak John ya, udah berbagi pengalamannya
paling enggak saya ada beberapa poin yang tadi saya dapat. Yang pertama itu yang istimewa banget adalah saya sebutnya melawan takdir ya. Katanya tadi kan mikirnya orang yang introvert dan susah berbicara dengan orang lain gitu. Dan itu benar-benar terpecahkan dan buktinya sekarang bisa. Habis itu konsistensi, ya konsisten membuat konten-konten dan karya-karya yang bagus yang pada akhirnya membuahkan eh, hasil yang bisa terasa sampai sekarang ini. Dan yang terakhir adalah itu proses, jangan protes, jangan jadi orang yang mudah sakit hati. Eh, Kalau kita jadi orang yang berbahagia pasti kita akan bisa terus jalanin dengan baik apapun prosesnya. Sungguh bagus ya. Terima kasih Mas John untuk interviewnya, untuk testimoninya ya. Kalau kemarin-kemarin jadi penanya, sekarang justru jadi narasumber yang menyampaikan testimoni yang baik, yang bisa memberkati sahabat Alkitab semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Eh, Semoga sukses terus ya, Mas John dengan Ya, konten-kontennya. Ya, ya. Semoga tetap amin. makin melebarkan Amin. sayapnya, makin luas jangkauannya. Ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar ini eh, supaya semoga Amin. kedepannya bisa mungkin ada kolaborasi dengan LAI untuk satu dan lain hal tertentu yang bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Ya, ide yang bagus. Ya, nanti semoga nggak sampai di sini aja ya, bisa terus collab dalam banyak hal. Ya, Ya, Mas ini John. bisa juga nih Kak Isya jadi narasumber saya nih ke depan. Kan udah waktu itu sih siapa Kak Caroline ya diajak. Ya 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 ya. Oke oke oke. Pasti Biar gantian. ya kita berkolaborasi lah ya. Ya, ada banyak hal yang Ya, bisa siap. kita saling berbagi pastinya. Ya pasti bukan ke saya karena ini kan sedang dalam apa kawasan lembaga Alkitab Indonesia. Jadi pasti kita akan terus bekerja sama lagi. Terima kasih Mas John Kurniawan. Semoga makin diberkati dan makin memberkati banyak orang. Dan Amin. sahabat Alkitab semua, Amin. terima kasih udah menonton live Instagram hari ini dan sudah berinteraksi tadi. Tadi juga ada saya lupa mau nyampein ada pesan dari siapa? Gereja apa tadi ya? Yang logonya warna ungu tadi. Eh, saya lupa nih lagi saya scroll. Living Church. Living for Christ Indonesia. Shalom Lembaga Alkitab Indonesia dan Pak John ya. Saya terberkati dengan kesaksiannya dan saya pun terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Wah, mantap. Terus konsisten ya seperti kata Mas John tadi untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga makin berkembang juga. Dan tadi juga ada pesan dari Amin. teman-teman lainnya. Ya, terima kasih udah berpartisipasi dan udah menonton sampai habis. Ya, kiranya tayangan-tayangan LAI juga semakin bisa memberkati dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa saksikan besok ada Shopee Live ya. Saya sudah sampaikan tadi di awal. Ada Shopee Live jam 9 pagi dan juga itu di Shopee ya, Shopee Live-nya ya. Shopee Live produk-produk Lembaga Alkitab Indonesia. Ada banyak produk yang bagus dan berkualitas pastinya. Saksikan aja dan terus update media sosial Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan kunjungi juga websitenya www.lembagaalkitabindonesia.org.id. Jadi ada banyak hal, ada banyak cerita, kesaksian, ada banyak produk-produk bagus juga di situ yang bisa kita lihat. Dan juga besok sore jam 4:30 di kanal YouTube LAI ada tayangan seminar Alkitab. Ya, ya kalau teman-teman tertarik melihat sejarah-sejarah di Alkitab dan apa maknanya dan pendalamannya secara detail, silahkan nonton. Dan setiap Kamis kita juga ada acara bincang Alkitab dan ada webinar juga tentang trauma healing. Di hari Minggu nanti di kanal YouTube juga ada webinar tentang trauma healing. Jangan biarkan anak tumbuh dalam resah.
kira-kira seperti itu, dan nonton hari Minggu jam 3 sore. Oke, sahabat Alkitab, terima kasih untuk waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga bisa semakin menginspirasi dan bisa semakin diberkati. Terima kasih. Terima kasih Mas Yon sekali lagi. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih kembali. Ya. Ya, see you next time. Pamit dulu ya. Tuhan berkati. Ya, oke. Dadah semuanya. Ya, pamit dulu ya. Ya. Ya.